Salam sejahtera, namo buddhaya ya. Jadi hari ini saya didaulat untuk menggantikan Pak Afifi bersama dengan Master Mandra yang nanti ada di sesi 2. Sesi pertama akan saya isi dengan satu materi yang belum pernah di launching sebelumnya karena kelas sertifikasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu namanya ini hipnobisnis, tapi ini baru seri 1. Kalau mau berbisnis itu banyak sekali ininya ya, poin-poinnya. Poin pertama yang paling penting dalam bisnis itu adalah bagaimana kita memimpin organisasi dan memimpin tim kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat gelar non akademis saya di halaman ini, di belakang CI itu ada CNL, ya, Certified Neuro Leader. Ini gelar ini yang punya hanya IHC dan sudah terdaftar ya Pak Opan ya di Kemenkumham ya. Artinya Ya. ini bukan gelar-gelaran gitu ya, tapi gelar ini diakui sama pemerintah gitu ya. Nah, nanti akan ada series 2 dan series 3. Series 2-nya adalah neuromarketing. Saya akan membawakan hypnoselling tapi levelnya lebih tinggi. Karena saya akan bicara bagaimana orang itu menerima iklan. Bagaimana beriklan yang bisa Noel atau mencolek neurocommunication atau neurokomunikasi. Bagaimana berkomunikasi dengan segala lapisan orang gitu ya. Tentu saja bukan komunikasi seperti yang diajarkan di perkuliahan, Fakultas Ilmu Komunikasi, tapi di sini tetap terkait dengan hipnosis. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu hipnosis ya, saya yakin banyak dari kita yang sudah lulus level 1 ya, itu bicara mengenai bagaimana kita mempengaruhi pikiran bawah sadar ya. Nah, kalau di kelas hipnobisnis itu terkonteks untuk urusan bisnis ya. Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan, monggo ya. Kelas ini adalah kelas sertifikasi sama seperti kelas public speaking yang nanti akan Master Mandra bawakan dan yang lain-lain ya gitu ya. Tapi bedanya kalau neuro leadership, hipnobisnis ini kalau offline itu 8 jam sama seperti L1. Ya, jadi memang agak sedikit detail ya kita nanti. Ya. Oke, saya akan teruskan ya. Ini adalah sekedar CV saya ya. Ini adalah foto saya waktu kemarin kami para trainer berkumpul di Surabaya. Ya, saya adalah seorang arsitek dan saya ambil bidang marketing. Saya sangat suka dengan neuromarketing adalah CNSP, Certified Hypnotist dan Hipnoterapis BNSP, bahkan asesor. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengambil L1 dan L2 itu sudah bisa BNSP Bapak Ibu ya, sudah bisa diakui oleh negara, punya sertifikat Lambang Garuda. Itu nanti saya adalah salah satu dari 40 orang asesor dari seluruh Indonesia. Ya, kalau nggak salah di sini ada Master Welly dan Master Mandra juga nih yang juga asesor gitu ya. Nah, lalu saya juga certified hypnotherapist dari Amerika ya. Ini juga IHC yang ini ya. Kita juga bisa nih punya sertifikasi IACT USA ini bisa ya gitu ya. Lalu saya juga certified neuroleader dan neuromarketer dan neurocommunicator seharusnya. Saya memimpin selama 22 tahun dan saya pernah ada di posisi VP di satu multinational corporation. Makanya saya berani ngajar neuroleader ini Bapak Ibu karena saya pernah memimpin. Dan saat ini pun saya masih memimpin satu teknologi company ya. Dan saya suka sekali sama namanya AI. Saya suka sekolah ya. Saya barusan lulus master saya dan saya mau ambil master lagi di bidang psikologi ya. Dulu saya juga aktivis tahun 98 tapi nggak ikutan ke MPR gitu ya. Dan saya seorang non-verbal communication reader. Kalau Bapak Ibu pernah ikut lie detection, itu salah satu kemampuan untuk non-verbal communication ya. Jadi membaca pikiran orang ya. Oke. Apa sih sebenarnya masalah yang terjadi kalau kita ngomong soal mimpin ya? Mimpin itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Ada mimpin
perusahaan, mimpin organisasi, mimpin keluarga, itu juga mimpin kan ya. Yang pertama itu kalau di perusahaan itu kita sering berurusan sama yang namanya stres, burnout ya, pusing, puyeng gitu ya. Lalu juga kita juga jadi nggak termotivasi, males, nggak bisa punya hubungan relasi yang baik dengan atasan maupun bawahan kita gitu ya. Kemudian komunikasi yang tidak efektif ya, kita instruksinya apa, dilakukannya apa gitu kan, sehingga kita emosi gitu kan, emosi kok nggak ngerti-ngerti juga kamu itu. Lalu ada yang namanya takut untuk perubahan ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang konvensional yang tahun 80, 90 sekarang suruh ikut teknologi bingung gitu ya. Nggak mau berubah ya. Nah, gimana caranya supaya bisa merubah itu ya. Lalu lack of trust ya, nggak dipercaya, baik bawahannya nggak percaya atasannya atau atasannya tidak percaya kepada bawahannya ya. Lama-lama nggak jadi hasil yang bagus karena nggak saling percaya. Lalu siapa yang kerja kalau nggak ada yang percaya? Kemudian terlalu hierarkis. Wah, dia itu kan kerjaan dia, itu kan kerjaan bagian marketing. Kenapa saya mesti kerjain? Emang gajinya 2. Itu kan kerjaannya bagian finance. Kenapa mesti saya kerjain? Gitu kan? Jadi terlalu ngitung-ngitung hierarki. Kemudian emotional quotient atau emotional intelligence yang sangat-sangat jelek ya. Seorang pimpinan itu harus punya EQ. Dia harus bisa menguasai dirinya sendiri. Dia harus bisa menguasai orang lain dalam arti bisa berelasi dengan baik dengan orang lain. Dan juga dia bisa bersinergi dengan lingkungannya gitu ya. Lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi seringkali IQ-nya ini jelek sehingga suka nggak bisa menguasai diri, kebun binatang suka keluar ya. Nah itu poor IQ atau IQ yang jelek. Dan terakhir akhirnya resign gitu ya, ininya ya karyawannya resign gitu. Karena karyawan resign itu hanya sebagian kecil saja yang terbujuk oleh gaji lebih besar di sebelah gitu ya. Tapi kebanyakan karena kesehatan mentalnya itu jadi jelek. Karena pimpinan yang kurang memotivasi dan kurang berelasi dengan baik gitu ya. Sehingga mereka butuh hipnosis tuh. Ya, buat Bapak Ibu yang sudah L2, hipnosis, hipnoterapis tuh. Itu banyak sekali. Salah satu ininya adalah orang-orang yang bermasalah di sini. Ya. Kata neuroleadership ini itu bukan saya yang ciptain, tapi Mr. David Rock ya pada tahun 2007 ya. Jadi bagaimana kepemimpinan ini menggunakan prinsip-prinsip neuroscience atau ilmu ilmu syaraf ya, ilmu bukan neurologi tapi ilmu tentang bagaimana otak itu bekerja ya. Sudah ada penelitiannya juga di tahun 2014 dan tahun 2007 oleh beliau ini. Nah, lalu tujuannya kalau kita belajar neuroleadership apa? Ya. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan wawasan dari neuroscience. Ya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa hipnosis itu adalah bagian dari neuroscience. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bilang apa itu neuroscience, Bapak Ibu sudah menguasai ilmu hipnosis minimal di L1. Berarti Bapak Ibu sudah menguasai bagian dari neuroscience ya. Jadi tapi ini kaitannya untuk meningkatkan praktek kepemimpinan dan mendorong kinerja organisasi yang lebih baik ya. Dan meningkatkan kesehatan terutama kesehatan mental. Nah, ini sekali lagi kesehatan mental bagi para pemimpin dan timnya. Jadi kadang-kadang kan ada ya gitu ya pemimpin atau pemilik perusahaan yang jatuh, hancur perusahaannya gitu ya. Uangnya habis, asetnya disita dan lain sebagainya sehingga dia akhirnya menjadi tidak waras gitu ya. Karena apa? Karena ya benturan yang bertubi-tubi itu ya. Nah, teori yang saya gunakan untuk saya share kepada Bapak Ibu itu adalah teori yang diajarkan oleh Dr. Jacques Fradin ya. Beliau ini orang Prancis yang punya teori dalam bahasa Prancis itu kalau disebut agak ribet nih, l'approche neurocognitive et comportementale ya. Itu kalau bahasa Inggris neurocognitive and behavior atau neurokognitif dan perilaku atau NBA ya. Jadi pendekatan ini itu kalau Bapak Ibu Google itu Bapak Ibu nggak bisa Google pakai tulisan neurocognitive and behavior bahasa Inggris. Bisanya pakai bahasa Prancisnya. Baru bisa nongol penelitian dia yang berbahasa Prancis juga.
gitu ya. Jadi saya akan share kepada Bapak Ibu karena penelitiannya berbahasa Prancis. Jadi saya pasti berbahasa Indonesia di sini gitu ya. Jadi bicaranya adalah pendekatan perilaku kognitif, kecerdasan emosional, dan bagaimana otak kita berfungsi dalam konteks manajemen stres, pengambilan keputusan. Poinnya adalah manajemen stres nih Bapak Ibu ya. Jadi NBA atau Neurocognitive Behavior Approach ini itu ada prinsipnya ada 3. Yang pertama, bicara mengenai bagaimana otak itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya, jadi kalau di hipnosis kan kita belajar ya, apapun kita bisa lakukan selama itu terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, kita di sini belajar nih, otak kita tuh gimana sih kerjanya tentang pikiran, perasaan, dan perilaku ini. Kok bisa-bisanya diedit sama hipnosis gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihatnya dari sisi jenis-jenis otaknya ya. Kemudian yang kedua adalah teori sistem ganda. Bapak Ibu tahu nggak kalau di otak kita ini ada yang namanya sistem otomatis, jalan terus ya kan, yang primitif, tua, responsnya tinggi gitu ya, dan juga sangat efisien energi. Nah ini istilahnya agak belum bisa dimengerti, tapi nanti kalau di kelas benarnya saya akan jelaskan. Yang kedua adalah sistem adaptif. Sistem ini lebih modern ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, kok bisa ada otomatis sama adaptif? Kok ada yang primitif begini ya? Zaman caveman, zaman orang purba ya. Sistem primitif ini sudah ada ya, namanya reptilian brain. Tapi sistem adaptif mungkin dulu sudah ada tapi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem adaptif salah satunya ada prefrontal cortex yang bicara tentang logika dan rasional ya. Bagaimana kita berbeda dengan makhluk lain ya. Jadi yang disebut dengan prefrontal cortex ini yang punya itu cuma 4 makhluk kalau lihat dari teori ini. Yang paling besar itu milik kita, manusia. Yang kedua adalah milik kera, ya lebih kecil. Lebih kecil lagi miliknya anjing, kecil miliknya kucing. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anjing dan kucing, kalau bisa merespon kita, disayang-sayang dia juga kalau kucing itu ya puring gitu ya. Terus anjing juga dia setia gitu ya. Karena mereka punya prefrontal cortex sama kayak kita, hanya ukurannya jauh lebih kecil. Ya. Lalu implikasinya ini juga nih ya kan. Kalau bicara NBA atau ANC dalam bahasa Prancis ini itu menjelaskan kenapa manusia itu kadang tuh bertindak tuh nggak sesuai gitu. Maksudnya dia harusnya lakukan sesuatu ini yang baik tapi dia tidak lakukan. Kenapa tuh gitu kan? Kenapa dia harus melakukan jahat padahal dia bisa aja melakukan hal baik gitu ya. Nah, ini nanti terkait sama sistem adaptif dan sistem otomatis ini. Mas Pak Opan ini saya punya ini jalan terus ya PPT ya. Siap, jalan terus, Master. Oke. Kalau berhenti tolong diinfo karena suka hang ya. Nah, aplikasi dari teori ini apa? Yang pertama, tentu saja psikologi klinis ya, termasuk hipnoterapi. Bisa juga pengetahuan ini digunakan untuk melakukan terapi, bisa ya. Kemudian yang kedua untuk pendidikan. Ya, bagaimana metode pengajaran yang selaras dengan fungsi alami otak kita. Tapi yang sedang saya bahas di kelas ini adalah tentang organisasi dan bisnis ya, sesuai dengan koridor yang diberikan kepada saya yaitu hipnobisnis. Nah, ini otak kita nih Bapak Ibu sekalian ya. Ada 4 warna yang menandakan 4 bagian. Yang pertama ini yang paling purba adalah reptilian brain. Lalu ada yang namanya reptilian brain, ada yang namanya paleolimbik, ada yang namanya neolimbik, dan yang terakhir adalah prefrontal cortex ya. Kalau yang merah itu disebutnya adalah sistem otomatis. Kalau yang hijau itu namanya sistem adaptif ya, 2 itu. Ya, jadi main-mainnya di sini nih, bagaimana kita tukar posisi otak nih ya. Ini cara neuroscience seperti itu. Nah, apa sih yang akan kita pelajari selama 4 hari itu ya? 4 hari ini kalau bicara online ya, kita akan online di tanggal 18 sampai 21 nanti. Hari pertama saya akan benar-benar jelasin mengenai 4 section di otak kita itu ya. Kalau bicara otak kita ini adalah sebuah hardware ya. Kalau kita bicara komputer ya, hardware kita laptop atau monitor atau mouse atau keyboard itu adalah hardware. Nah, otak kita inilah hardware. Lalu
Nanti saya akan bahas program-programnya apa saja. Nah, hipnosis itu apa? Hipnosis adalah installernya, installer. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mau install program di komputer, itu kan ada installer tuh, ya kan? Nah, installernya tuh hipnosis. Ya, jadi bukan software, tapi itulah installernya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau menguasai installer ini bisa install program apa-apa apa aja di hardware ini, di otak manusia ini. Ya, saya juga akan bahas mengenai yang nomor 10 tipologi pemimpin, lalu nomor 6 dan 7 motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita ini punya motivasi itu dari dalam maupun dari luar, ya. Jadi saya akan jelaskan. Lalu saya juga akan kasih tahu stres itu benda apa. Nomor 3 ya. Stres itu benda apa? Kenapa kok kita mengalami stres ya? Lalu apa sebabnya stres itu? Bagian otak mana yang menderita gitu loh karena stres ini? Ya. Siapa sih yang nggak tahu The Beatles? Ya. The Beatles ini adalah grup musik legend ya. Sampai sekarang itu walaupun cuma tinggal 2 yang hidup, Paul McCartney dan Ringo Starr, tapi luar biasa. Mereka masih dapat duit dari lagu-lagunya mereka. Bapak Ibu percaya nggak? Beatles yang luar biasa ini pada tahun 1962 di tanggal 1 Januari itu tuh ngerekam 15 lagu untuk supaya dapat kontrak dari label rekaman yang namanya Decca Record itu ya. Tapi ya itu ya. Ternyata ini disebut sebagai blunder monumental. Artinya apa? Ini kesalahan besar yang sangat terkenal dalam industri musik. Karena apa? Dia nggak mau tanda tangan kontrak sama si Beatles ini. Akhirnya Beatles ini tanda tangan sama EMI gitu ya. Dan akhirnya kita sudah ketahui bersama bahwa ngetopnya luar biasa sampai legend ya. Sampai luar biasa kaya mereka ini. Begitu ya. Nah, ini kenapa? Ya, ini karena otak kita ini selalu menganggap segala sesuatu yang baru ya itu adalah ancaman. Coba Bapak Ibu yang dulu pakai handphone kayak saya yang masih pakai apa touch gitu ya, belum ada WA, belum ada BBM gitu ya. Terus habis gitu berubah menjadi BlackBerry gitu kan. Wah, ngapain pakai BlackBerry? Ribet. Nah, itu kenapa otak kita menganggap itu sesuatu ancaman, sesuatu yang baru. Lalu dari BlackBerry yang tadinya pakai keyboard, sekarang udah nggak pakai keyboard, harus pakai apa yang namanya iPhone gitu ya. Dulu kan pertama kali iPhone muncul kan untuk ngalahin si BlackBerry ini dia keluarkan yang tidak ada keyboardnya. Waduh ribet banget nih nggak pakai keyboard begini kan. Swipe begini, aduh pusing deh, salah pencet lah apa segala macam gitu kan. Tapi lihat si BlackBerry sekarang sudah tidak ada. Yang ada adalah semuanya bentuknya seperti iPhone, ya kan? Layar aja, touchscreen semuanya. Nggak ada yang touchscreen. Ya nggak ada yang bentuknya seperti BlackBerry atau malah telepon Nokia zaman dulu itu. Kalaupun ada itu udah susah, jarang sekali yang pakai gitu ya. Nah ini saya akan jelaskan kenapa kok orang tuh nggak mau terima yang baru gitu, sehingga akhirnya nyesel besok-besok. Waduh, si bosnya DK ini pasti mikir, aduh sayang banget ya. Ternyata kalau saya dulu tanda tangan sama dia, pasti luar biasa kaya sekarang. Ya. Contoh kedua, ya Bapak Ibu tahu ya dia siapa ya? Masih muda banget. Bapak Ibu pasti taunya beliau dalam fotonya yang sudah tua, yang sudah hampir hampir di apa ya penghujung usianya ya. Sekarang beliau udah meninggal ya. Steve Jobs. Ya. Steve Jobs ini itu penciptanya Apple. Siapa sih yang nggak pakai iPhone sekarang? Siapa yang nggak pakai Mac sekarang gitu kan? Bahkan ada yang pakai Apple TV, ada yang pakai iPad dan lain sebagainya. Dulu komputer Mac itu seperti yang di depan dia itu, gede begitu gitu kan. Dan dulu Steve Jobs sama Wozniak ya nama partnernya itu kerja sama perusahaan namanya Atari. Atari itu kalau Bapak Ibu yang seumuran saya pasti pernah main game Atari zaman kita kecil dulu ya. Space Invader tuh game yang paling terkenal zaman itu. Nah, Steve Jobs dan Wozniak bilang sama bosnya Atari ya yang namanya Bushnell gitu ya, Nolan Bushnell. Dia bilang
mau nggak ini apa namanya kita buat PC gitu kan. Ah, buat apa? Karena PC waktu itu zaman itu sangat baru. Tidak ada yang namanya PC zaman itu. Komputer yang ada adalah komputer luar biasa besar zaman itu gitu kan. Lalu dia tolak. Kemudian Steve Jobs ngomong lagi sama dia, ya udah deh, saya mau bikin nih satu PC-nya, modalin aja dah $50.000 gitu kan. Masuk aja sebagai shareholder di tempat kita Apple Computer. Nolan Bushnell lagi-lagi menolak. Akhirnya apa? Atari sekarang sudah tidak ada. Tapi Apple menjadi salah satu perusahaan yang sangat luar biasa dengan segala penemuannya. Coba Bushnell waktu itu mau, ya kan? Karena apa? Karena hal baru. Hal baru dia nggak mau masuk. Nggak mau masuk, sekarang nyesel. Ya, begitu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau jelaskan mengenai bedanya dominan sama bedanya leadership. Banyak dari kita yang beranggapan kalau seorang leader, seorang pemimpin itu harus dominan. Bener apa enggak gitu ya. Nah, saya mau kasih sedikit contoh ya. Ini adalah singa ya dengan mangsanya. Kelompok singa di Afrika sana itu tidak dipimpin oleh seorang singa yang seperti di film Lion King yang surainya bagus ya, yang luar biasa anggunnya gitu ya dan betapa dia sangat gagahnya gitu ya. Singa jantan itu bukan leadernya. Leadernya di sini adalah singa betina yang paling senior ya. Sehingga leader ini, singa yang memimpin ini, itu dialah yang berburu makanan. Bukan singa jantan yang bersurai. Tapi siapa yang dominan di kelompok ini? Tetap singa jantan. Sehingga apa? Ketika singa betina berhasil memperoleh mangsa dan membunuh mangsanya untuk dimakan, seperti contohnya kerbau ini ya, gitu ya. Itu yang pertama kali dikasih kesempatan buat makan itu bukan si betina atau anaknya, tapi singa yang dominan tadi. Disuruh, silakan Tuan, ini makanannya udah siap, gitu ya. Tapi yang berburu bukan dia, ya. Kalau misalnya si singa betina ini sakit atau mati, yang menggantikan akan betina lagi. Ya. Dan si singa jantan akan tetap aja begitu kerjanya santai-santai aja dan begitu buruannya aja dia datang dia makan duluan. Dia dapat privilege, dia dapat keistimewaan itu. Ya. Nah, ini bedanya, beda dominan. Begitu juga dengan kelompok gajah ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan gajah di video manapun, yang di depan itu selalu ada anaknya di samping. Nah, yang memimpin itu siapa? Yang memimpin kawanan gajah ini untuk menuju sumber air, menuju ke sumber rumput yang segar ya untuk makan gitu. Itu siapa? Itu adalah gajah betina. Lagi-lagi gajah jantan ngapain? Kerjaannya gajah jantan itu cuman kawinin si betina. Udah itu doang, nggak ada yang lain. Gitu kan? Tapi si betina inilah yang menjaga kelompok ini supaya dapat makan dan minum yang cukup dan juga melindungi dari serangan luar, dari serangan predator bahkan manusia ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering pernah dengar di India sana seorang India yang mati diseruduk dan diinjak sama gajah, itu yang melakukan itu gajah betina karena dia melindungi kelompoknya. Sedangkan gajah jantan ya yang penting kawin dia mah, sisanya nggak penting, gitu aja buat dia. Ya. Nah, masuk ke hari kedua, kita bicara softwarenya. Software itu ada yang sudah diinstal dari kita lahir, Bapak Ibu. Ya, pre-install ya. Ya, sama seperti kalau kita beli komputer sudah ada Windows-nya gitu. Nah, atau sudah ada Mac OS-nya gitu ya. Itu genetik pre-install program nomor 1. Lalu saya akan share sama Bapak Ibu bagaimana memanage stres. Stres ini, relational stress management ini bukan stresnya kita, tapi stres orang lain, stresnya anak buah kita, tim kita, stresnya keluarga kita. Kalau Bapak Ibu punya anak, stresnya anak kita, stresnya istri kita, stresnya suami kita gitu ya. Itu namanya relational stress management. Bagaimana kita menghadapi yang stresnya model begitu atau model begini gitu ya.
Nah, lalu di sini saya akan bahas juga mengenai reptilian brain, ya, ketika dia menghadapi bahaya bagaimana ya. Kalau Bapak Ibu di L1 udah diajarin ya, fight, flight, sama freeze ya. Itu kalau reptilian brain menghadapi bahaya. Tapi kalau tidak menghadapi bahaya itu ada 3 ya. Ada nomor 3 menghindari bahaya. Sorry. Menghindari bahaya, kemudian berkumpul ya, berkumpul. Kita kan senang banget tuh ya kumpul-kumpul ya, Bapak Ibu, sering banget gitu. Nongkrong, nongki, itu kan kita kan sering tuh di mall, bareng-bareng sama teman kantor, sering nongkrong, rame-rame satu grup itu kita punya herding gitu ya. Kemudian juga menghindari kelaparan. Zaman dulu itu kita pasti akan cari makan waktu manusia gua gitu ya. Tapi sekarang apa? Kenapa kita? Apa bedanya? Kenapa mesti avoid starvation ini atau menghindari kelaparan tetap ada? Nanti kita bicara mengenai kalau dulu menghindari kelaparan ini bicaranya makanan, kalau zaman sekarang bicaranya uang dan kekuasaan, Bapak Ibu. Makanya di zaman sekarang kenapa orang kok bisa berbuat apapun yang di luar nalar kita, yang yang hanya orang gila yang melakukan itu ya, demi uang, demi kekuasaan. Itu kenapa? Ya, dan yang pasti saya akan juga sharing mengenai tipologi kepribadian karyawan. Tujuannya apa tipologi ini? Supaya Bapak Ibu yang memimpin ya, yang memimpin di perusahaan tahu, oh orang ini nggak cocok di finance karena tipenya bukan anu. Oh orang ini cocoknya di marketing. Oh orang ini cocoknya di bagian GA. Oh orang ini bagian HR gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu punya tim, anggota tim yang jago finance, tapi Bapak Ibu taruhnya di HR. Atau orang yang jago HR, Bapak Ibu taruhnya di marketing. Itu blunder tuh akhirnya tuh. Ya, ini hari kedua ya. Ini tadi stres ya. Stres itu adalah penyakit menular visual. Bapak Ibu coba liatin orang yang lagi stres aja. Coba ya. Besok ketemu orang stres, liatin aja. Nggak lama kita stres juga. Karena nular. Karena di otak kita ada namanya mirror neurons. Sehingga ada teknik di dalam hipnosis yang namanya mirroring dan matching ya. Karena ada yang namanya neuron atau sel syaraf yang berfungsi sebagai cermin ya. Bapak Ibu kalau lagi nonton tinju, kita bisa kayak petinjunya di situ, geraknya gitu ya, saking serunya begitu. Itu mirror neurons ya. Nah, seringkali kita juga pemimpin tuh yang jadi biang keroknya stres. Nah, ini bagaimana tuh ya kan? Makanya banyak orang yang memimpin pakai ketakutan. Bagaimana mengintimidasi anak buahnya supaya nurut, bagaimana bikin anak buahnya ketakutan luar biasa kalau berbuat salah, seperti dosanya luar biasa gitu ya, sehingga dia sangat sangat terganggu gitu ya mentalnya gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu ya. Kita akan bahas nanti ya. Ini namanya relational stress management ya, mengenali tanda-tandanya dan bagaimana kita bisa menguranginya. Nah, kemudian menghindari bahaya nih. Pertama ya, seperti dari tadi saya bilang kasus The Beatles tadi ya sama Steve Jobs. Resisten dengan perubahan. Sesuatu yang baru itu pasti sesuatu yang ancaman. Lalu apa? Kurangnya inisiatif. Karena kalau inisiatif itu berbuat hal yang baru. Nah, hal yang baru itu adalah ancaman. Lagi-lagi ancaman. Jadi nggak mau inisiatif gitu kan. Lalu apa? Butuh repetisi. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu gitu ya. Makanya di hipnosis juga namanya ada yang namanya repetisi. Harus direpetisi supaya menjadi program gitu kan. Nah, untuk bisa untuk bisa mengurangi resistensi dengan perubahan dan juga menambah inisiatif, itu harus terus-terusan diomongin dan harus terus-terusan diafirmasi. Ya, menggunakan apalagi Bapak Ibu udah bisa menggunakan induksi ya, induksi. Nah, ketika kita melakukan induksi, waking hypnosis gitu ya, kita repetisi, ini lama-lama akan bisa menjadi lebih baik ya. Dan juga kita pasti butuh hidup berkelompok supaya aman, gitu kan? Ya kayak politik perusahaan lah Bapak Ibu ya. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan dan semuanya ada kesamaan, yaitu apa? Mereka ini ngegeng. Ada geng yang istilahnya aman, ada geng yang nggak aman gitu kan. Kalau geng yang aman di situ ada bos-bos gitu kan. Wah udah nggak mungkin disenggol lah kalau kita di geng
yang ada bos-bos gitu kan. Tapi kalau kita di geng yang seberang gitu ya, oposisi yang nggak ada bos-bos, wah hati-hati aja dah, bisa-bisa kita nggak kerja lagi tuh, cuma 3 bulan masa percobaan selesai gitu kan. Nah ini hidup berkelompok atau, nah ini yang tadi saya sebut, zaman purba bicaranya makanan, tapi zaman sekarang bicaranya apa? Uang dan juga kekuasaan. Ya ini juga nanti akan saya bahas, otak bagian mana kita sih yang ngomongin beginian dan bagaimana kita ngatasinnya gitu ya. Itu ya. Hari ketiga kita bicara mengenai masa lalu ya. Sekarang saya mau sedikit kasih sedikit ini ya, apa kata-kata. Semua yang ada di dalam hidup kita, semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah netral sampai kita makna padanya ya. Segala sesuatu netral sampai kita memaknainya dengan suatu emosi tertentu, positif atau negatif ya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu ya, kalau lihat gambar ini gimana? Pak Opan, kalau lihat gambar ini enak nggak? Enak, enak sekali, Master. Enak banget ya. Iya, enak Ah, banget. banyak yang suka sama duren ya. Ini duren montong nih, duren montong nih, bagus banget gitu ya, enak banget gitu ya. Tapi ada juga yang ngelihat ini enak. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang enak nih ngeliat ini nih, ya. Nggak suka baunya, nggak suka apalagi rasanya, baunya aja nggak suka gitu kan. Nah, kita memaknai satu duren yang sama ini bisa positif, bisa negatif. Berdasarkan apa? Berdasarkan masa lalu kita, ya. Dulu saya suka banget sama ini, sama duren ini gitu. Karena dulu ayah saya, papa saya doyan banget sama duren dan diafirmasi, ini enak, ini enak. Ini coba deh, enak banget ini. Wah, manis banget ini, enak banget. Nah, akhirnya sampai sekarang saya keranjingan makan duren ini. Tapi ada juga teman-teman saya yang ngelihat ini enak, nggak makan sama sekali. Karena apa? Karena diafirmasi dari kecil bahwa ini makanan nggak enak, makanan aneh. Ya rasanya enak, lembek-lembeknya menjijikkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia sampai sekarang tidak suka dan menganggap buah duren yang enak ini menjijikkan, gitu kan. Kenapa kita memaknainya positif dan negatif? Karena kita punya masalah lalu yang positif juga negatif sesuai dengan pemaknaan itu. Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu, ya, apapun yang terjadi itu netral, ya. Kalau kita memaknainya positif, artinya di masa lalu kondisi tersebut pernah terafirmasi positif. Tapi kalau negatif, berarti di masa lalu kita pernah diafirmasi positif negatif. Sama kayak kikil. Nah, itu Pak Afifi suka banget sama kikil gitu ya. Apalagi teman-teman di Surabaya pasti suka banget sama kikil gitu kan. Saya nggak suka. Saya jijik ngelihat itu. Karena apa? Dari kecil saya diafirmasi. Kikil itu nggak enak. Kikil itu keras. Kikil itu, aduh itu kan kaki itu. Masa kamu makan kaki? Akhirnya saya sampai sekarang nggak makan kaki. Tapi kalau lihat Pak Afifi makan di rumah makan Padang, luar biasa enaknya saya ngelihatnya gitu kan. Jadi itu ya Bapak Ibu, artinya itu. Sama aja dengan kucing dan anjing. Ada yang trauma sama kucing, pernah dicakar. Akhirnya apa? Akhirnya ditendang lah kucing itu gitu kan. Kucing yang nggak salah ditendang gitu kan. Karena apa? Dia punya trauma. Anjing juga, dia pernah digigit anjing mungkin pada zaman dulu gitu kan. Tapi sekarang semua anjing dia benci. Sehingga apa? Ketemu anjing disiram air panas gitu kan. Sehingga kita kan suka bingung, kenapa sih dia jahat banget sama binatang? Dia punya masa lalu yang negatif sama binatang itu. Makanya dia generalisasi sampai sekarang seperti itu. Ya, ini juga salah satu contohnya. Nah, satu teknik yang nanti akan dijawab pakai pertanyaan juga, namanya Socratic questioning method. Kita tidak pernah menjawab pertanyaan dia, tapi kita tanya balik terus, ya. Jadi kita menggunakan pertanyaan lalu digunakan untuk menggali informasi dan akhirnya kita bisa merangsang pemikiran kritis dia dan dia bisa apa ya menjelajah atau apa ya menggali terus gitu ya sampai akhirnya dia tahu sendiri jawabannya apa tanpa kita ngasih tahu. Ini yang apa ide ini diperoleh dari Socrates. Socrates ini adalah satu filsuf Yunani ya yang punya aliran apa ya. Jadi aliran agama itu adalah ajarannya dia karena non materialistis ya.
Dulu ada Demetrius dan ada Socrates gitu ya, yang satu material, yang satu non material. Kalau Socrates non material, makanya kita yang sekarang beragama, kita adalah pengikut ajarannya si Socrates ini, di mana energi itu adalah sesuatu yang ada juga di dunia ini. Ya, oke ya. Lalu saya akan bicara mengenai employee engagement. Employee engagement apa aja? Bicara mengenai hormon-hormon yang kebahagiaan nih Bapak Ibu, ya kan? Ada serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin. Saya akan sharing cara memunculkannya buat diri kita dan juga buat tim kita, anak kita, suami kita, istri kita, dan siapapun yang kita inginkan, orang tua kita, ya. Karena 4 hormon atau neurotransmitter yang membahagiakan ini itu bikin kita tuh selalu happy, selalu positive thinking, selalu energik gitu ya, nggak lemes, nggak apa. Ini nanti kita akan ngomong. Nah, tapi ada juga yang namanya devil cocktail. Kalau ini adalah jamunya para malaikat, kalau jamunya para iblis setan itu ada 2, kortisol dan adrenalin. Tapi saya nggak bahas di sini ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu pernah nonton film yang ada dia ini, tapi bukan dia yang saya maksud ya. Ada yang namanya Dunning-Kruger atau bahasa Inggrisnya Dunning-Kruger effect ya. Itu adalah satu bias psikologis. Bapak Ibu pernah ketemu nggak satu orang kalau misalnya ngelamar gitu ya ke tempat kerja kita atau pernah lihat lah gitu ya. Orang ini nggak bisa apa-apa, tapi bicaranya jago banget, luar biasa. Sampai orang-orang percaya bahwa dia tuh kompetensinya tinggi, luar biasa gitu kan. Padahal dia nggak bisa apa-apa. Begitu juga orang yang sangat berkompeten, luar biasa ilmunya, jago banget. Malah dia nggak bisa ngomong sehingga orang beranggapan dia nggak bisa apa-apa. Ya, ini namanya Dunning-Kruger effect. Nah, ini nanti kita akan bahas tuh ya. Kita gimana identifikasinya nanti. Nah, yang terakhir ini role kita as a leader ya. Kita di sini belajar bagaimana kita bersikap sebagai seorang pemimpin dimanapun kita memimpin. Kebanyakan adalah hasil-hasil penelitian ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu penelitiannya ada semua. Ada datanya semua. Jadi bukan karangan, saya selalu kasih tahu sumbernya dari mana gitu ya. Jadi di sini ada macam-macam ya. Saya juga bahas mirror neurons yang nomor 2. Ada Hawthorne effect yang bilang bahwa orang itu mesti diliatin kalau kerja. Kalau nggak diliatin, dia kerjanya nggak bagus saja gitu kan. Jadi pengawasan ya. Sama seperti anak sekolah. Kalau ada yang bapak dan ibu dosen atau bapak ibu guru gitu ya. Itu tuh ada tuh anak-anak tuh. Kalau gurunya nggak ada, dia liar banget dalam kelas. Tapi begitu guru ada, dia langsung diem gitu ya. Itu ada percobaannya. Conformity experiment, kemudian tentang otoritas ya. Nah, ini saya mau sedikit kasih tahu mengenai otoritas. Otoritas ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi hal yang kurang baik, otoritas yang buruk ya. Otoritas ini bilang konteksnya ke dominasi sebenarnya ya. Ini Hawthorne effect yang tadi. Nah, ini satu percobaan yang akhirnya dibikin film Bapak Ibu. Jadi ada satu psikolog ya. Psikolog yang melakukan percobaan ini sebenarnya bukan penjara, tapi ini adalah sekolah, kampus ya. Kampus ini dibuat seperti penjara, lalu beberapa mahasiswa ada yang jadi penjaga dan ada yang jadi narapidana. Tapi apa yang terjadi? Harusnya 2 minggu ya percobaan ini berjalan. Tapi ternyata cuma 6 hari di stop. Karena apa? Semua yang menjadi penjaga berperilaku ekstrim, tidak etis, dan luar biasa menyiksa. Padahal ini cuma main-main loh, cuma percobaan. Mereka semuanya berteman, tapi dikasih otoritas. Si penjaganya ini dikasih otoritas. Akhirnya apa? Mahasiswa yang berperan menjadi narapidana, sebagian menjadi menderita gangguan jiwa. Ya, ini sampai dibuat film. Saya akan sedikit setelin filmnya ya, biar tahu ya. Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen.
This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. All right, gentlemen, we're gonna have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? Who's that? You just hit him. You're not supposed to hit him. Should we step in? No, let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. I had no idea it would turn out this way. Baik, saya akan tutup kelas sesi pertama ini dengan quote dari Ronald Reagan, mantan presiden dan mantan aktor Amerika, ya, bahwa pemimpin yang luar biasa itu nggak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi dia itu adalah orang yang bisa bikin timnya, dalam hal ini ya, orang lain ya, timnya atau siapapun juga yang di bawah ini untuk melakukan hal-hal yang hebat. Jadi kalau kita bisa membuat tim kita atau keluarga kita membuat hal-hal hebat, kita adalah pemimpin yang luar biasa. Ya, jadi demikian. Semoga Bapak Ibu bisa ketemu saya di kelas Neuro Leadership tanggal 18 ya. Tanggal 18 ya Pak Opan ya. Ya, betul, Ya, betul. jadi baik, terima kasih banyak. Saya Amit mundur. Mungkin kalau ada pertanyaan, apa dibuka sesi pertanyaan, Pak Opan? Ya, Saya silakan stop saya share dulu. kita buka 2 pertanyaan ya, Master ya, sebelum kita ke Silakan. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa via chat ya Bapak Ibu ya. Kalau mau bertanya, silakan. Silahkan Bapak Ibu bisa via chat ya Bapak Ibu atau raise hand supaya kami bisa unmute. Ada pertanyaan, kenapa training umumnya 3 bulan? Maksudnya training apa ya yang 3 bulan ini ya, Bu Rina Marta? Mungkin bisa nyalakan mic-nya. Oh, mungkin ini masa training di setiap perusahaan kan ada yang 3 bulan, Master. Kenapa mesti 3 bulan? Mungkin itu maksudnya. Oh, maksudnya masa percobaan. Iya, betul. Biasanya seperti itu, Master. Kenapa mesti 3 bulan? Nah, itu pertanyaannya. Oh, enggak juga. Ada yang 6 bulan. Tergantung posisinya. Ya. Tapi ya kalau ke arah situ mungkin kita ngomong masalah itu ya, masalah HR ya. Mungkin agak sedikit keluar konteks nih Pak Opan ya. Tapi Iya. ya, tapi biasanya sih biasanya 3 bulan itu merupakan satu kebiasaan yang memang sudah dilakukan sejak lama gitu ya. Tapi memang kalau karyawan tersebut setelah 3 bulan percobaan harus menjadi karyawan tetap. Tapi kalau dia kontrak nggak boleh dicoba 3 bulan.
Jadi kalau di percobaan juga, kontrak juga nyalahin tuh ya. Tapi kurang lebih gitu aja ya. Agak sedikit out of context soalnya, tapi nggak apa-apa saya share sedikit. Siap. Baik, satu pertanyaan lagi. Silahkan Bapak Ibu bisa meng-unmute mic-nya jika ingin bertanya. Ya, Baik, kelas saya ini rasa ada yang sudah resen, jelas, Master. ada yang resen Pak Opan. Oh, ada yang resen ya? Oh ya, silahkan. Ibu Yundaru, silahkan. Di-unmute, silahkan. Oh iya, oke. Terima kasih. Selamat malam. Saya agak sedikit terlambat tadi, tapi sudah sedikit ada hal yang saya simak juga bahwa kita tadi melihat film, ya, melihat film itu ada orang yang apa namanya merasa disakiti, tetapi ada juga yang diberi kekuasaan, kemudian dia menggunakan satu kekuasaan itu dan kemudian berlanjut. Pertanyaan saya adalah kalau misalnya di dalam banyak hal itu kita sering dituntut untuk bisa menjadi seorang leader ya. Itu seperti apa dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalnya nih menjadi orang bawahan atau staff. Nah, ini kira-kira seperti apa ya, Master? Jadi artinya kalau kita ada yang leader, mestinya kan ada yang jadi bawahannya atau follower ya. Nah, ini terus gimana dong? Apa namanya sikap kita menghadapi leader atau seperti apa kira-kira yang harus dilakukan? Karena kalau hanya leader saja tanpa bawahan kan nggak jadi leader, betul nggak sih? Betul, betul. Ya, terima kasih. Ya, film tadi The Stanford Prison Experiment Iya. itu bicara mengenai betapa otoritas itu bisa membuat orang jadi apa ya, mata gelap, Bu, ya. Jadi akhirnya yang tadinya ini kan dua-duanya kalau di film itu kan di percobaan sebenarnya pun seperti itu ya. Yang jadi penjaga mahasiswa, yang jadi narapidana mahasiswa juga gitu kan. Mereka bukan penjaga dan narapidana sebenarnya. Lalu penjara itu adalah kampusnya dia. Tapi ketika dikasih satu otoritas, satu apa ya, satu kekuasaan gitu ya, disalahgunakan. Itu terjadi dan itu memang itu kejiwaan seperti itu ya ketika kita dapat itu. Jadi penjelasannya adalah seperti itu mengenai film tadi gitu ya. Nah, saya setuju sih kalau kita nggak punya anak buah kita bukan leader gitu ya. Tapi kita bisa leading diri kita sendiri sebenarnya. Ya, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Tapi ya paling nggak kita di keluarga kita juga memimpin anak kita loh Bu. Maaf, mungkin Ibu juga punya anak gitu ya. Nah, itu kita juga memimpin dia untuk menjadi orang lebih baik sebenarnya. Jadi konteks pemimpin ini luas, bukan cuma memimpin tim kita, anak buah kita gitu ya, tapi juga memimpin anak kita. Ya bahasanya bukan memimpin, membimbing. Sebenarnya tim kita di kantor gitu itu juga kita bimbing kan sebenarnya kan. Nah, jadi gitu Bu kurang lebih jawabannya gitu ya. Iya. Baik, Cukup sudah Bu? jelas ya Bu Atau gimana? Yundaru ya. Ya, baik. Dan untuk pertanyaan sudah dua ya, Master ya, seperti yang saya bilang tadi. Untuk sesi ini kita ada dua pertanyaan, tapi saya ini tertarik ini dengan ada di chat nih, Master. Saya baca tidak apa-apa ya, Master ya? Satu ini aja. Ya, terkait dengan gap generation, terkait leader dari Gen X, sedangkan timnya Gen Z. Apakah ada treatment khusus handling tim tersebut? Prinsipnya mau Gen Z, mau saya jawab langsung ya Pak Opan ya. Ya, silakan, silakan. Mau Gen X, mau Baby Boomers, mau Gen Z, mau Gen apapun, otaknya sama, fungsinya sama. Kalau kita paham, handlingnya gampang. Ya, intinya itu aja ya. Jadi kalau menurut saya perbedaan gen ini itu adalah perbedaan apa ya, lingkungan hidup aja. Pada saat kita anak-anak yang dulu tahun 80-an, gen X gitu ya. Mungkin kita dulu nggak ada yang namanya handphone, nggak ada yang namanya internet gitu ya. Kita mainnya main galasin, main bancakan gitu ya. Pak Weli sama saya sama tuh mainnya begituan gitu kan. Nah, tapi kalau pertanyaan ini gitu ya sekali lagi kalau ikut kelas saya
apapun, siapapun orangnya, kalau kita tahu cara kerja otak manusia gitu ya, cara kerjanya itu kan universal karena penelitian gitu ya. Kita pasti bisa tweak atau kita bisa bikin apa ya, bikin penyesuaian. Orang yang seperti ini kita harus bagaimana? Oh, orang yang ini menunjukkan gejala seperti itu, kita harus bagaimana? Ya, gitu. Nah, kalau yang pertanyaan kedua yang dari Ibu atau Bapak Kiki ya, kenapa kok banyak atasan yang jago memimpin perusahaan tapi tidak jago dalam keluarga? Ini kelihatannya ranahnya hypnoparenting, bukan hypnobisnis. Karena secara hypnobisnis, neuroleadership, no issue, nggak ada masalah. Mesti ditanya sama yang jago hypnoparenting nih, gitu kan. Pak Afifi jagonya memang ini. Gitu. Jadi bukan ranah saya nih, mohon maaf nih Bapak atau Ibu Kiki nih untuk menjawab. Terima kasih. Iya. Sepertinya ini ada yang interested ini dengan kelas ini, Master. Ada Ibu Sherry ya dari Batam ya. Ini untuk kelasnya bisa ikut yang online ya, Bu Sherry ya. Untuk info dan pendaftaran bisa langsung hubungi saya ya, Bu ya. Nanti di grup saya akan share untuk hasil rekamannya ya. Dan tentunya untuk kelas ini juga kami akan adakan offline. Jadi jika Ibu sudah atau Bapak sudah ikut yang online-nya, tentunya Ibu juga bisa riset ya jika ada kelas di provinsi atau di kota Bapak Ibu. Dan itu aja mungkin Master untuk preview pada malam hari ini. Saya mengingatkan aja kalau neuro leadership ini itu hanya adalah satu bagian dari hipnobisnis yang trilogi ya. Jadi masih ada neuromarketing dan ada neurocommunication. Alangkah baiknya kalau dilengkapi tiga-tiganya sehingga apa pengetahuan neuroscience ini bisa diaplikasikan ke jualan, ke customer, mimpin anak buah, sama berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang kita berkepentingan ya, misalnya pemerintahan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi pesan saya sih dilengkapi aja koleksinya gitu Pak Opan. Siap, pasti. Baik. Kalau kita ikut kelas satu yang online ini pasti akan tertarik ke kelas yang berikutnya, Mas Bar. Nah juga saya Bapak Ibu. Jadi dari satu ke yang lainnya pasti akan saling keterkaitan dan tentunya akan bisa untuk menjadi memimpin kita ke arah yang lebih baik dalam memimpin sebuah perusahaan atau dalam menjual dari produk yang Bapak Ibu punya. Baik, itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak Francis yang keren luar biasa untuk materinya pada malam hari ini ya. Baik, dan selanjutnya kita akan ikuti belajar bersama dari Hypno Public Speaking ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita ke preview dari Hypno Public Speaking, nah ini untuk Bapak Ibu yang ingin ikut kelas Hypno Business Series ini, bisa silakan langsung chat pribadi ke saya Bapak Ibu ya. Dan tentunya nanti juga akan kami share dari semua grup alumni IHC untuk preview dan juga kontak untuk pendaftaran pada kelas ini. Sekali lagi untuk kelas ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober ini ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Master Francis yang sangat keren luar biasa. Dan selanjutnya kita lanjut ke Master Mandra. Master Mandra monitor. Ya, malam Mas.